Tribunas TV ya. Ya. Tribunas TV. Pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal tentang masalah pelaksanaan pembelajaran pada masa COVID-19 atau pandemi yang sekarang terjadi di masa sekarang ini. Memang kegiatan seperti ini sangat berat buat kami sebagai pendidik, sebagai pembina, juga orang tua dan anak juga sangat tidak kondusif belajar. Namun mau bagaimana dikatakan, karena ini memang suatu bencana, ya bisa dikatakan bencana pada masa ini yang harus kita kita antisipasi supaya jangan sampai meluas, tetapi pembelajaran harus kondusif. Nah, oleh karena itu kami dari staf pengajar serta pembina khusus dari pendidikan ini mengambil sikap untuk pembelajaran anak. Jadi walaupun bagaimana tadi barangkali Bapak juga sudah mengungkapkan sedikit tentang zona yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Zona itu sebenarnya hanya sensitif saja karena setiap saat bisa berubah-ubah. Sekarang sebenarnya di Cianjur juga belum sampai hijau, baru orange. Ya. Nah, yang orange ini apa bertahan sampai berapa lama? Kami tidak bisa mengatakan bahwa orange itu hanya sekian bulan, tidak bisa. Karena ini semuanya ada kaitannya dengan paradigma kehidupan di masyarakat itu sendiri. Contohnya sekarang di Cipanas. Apakah Cipanas ini mau menjadi zona hijau? Zona yang lainnya, zona oranye misalnya. Oranye sudah mau jadi hijau. Bagaimana caranya? Itu dari kita sendiri. Bagaimana caranya? Caranya laksanakanlah protokol kesehatan yang baik sesuai dengan anjuran yang diberikan kepada kita oleh pemerintah. Bagaimana situasi belajar? Situasi belajar yang sekarang dilaksanakan di lembaga-lembaga binaan saya di PAUD yang ada di Kecamatan Cipanas, itu pada umumnya semuanya itu harus melaksanakan kegiatan yang dianjurkan, yaitu pembelajaran dengan menggunakan daring, luring, dan home visit, atau ada kata istilah jarunjung lah. Enggak, silakan. Ya. Tapi yang jelas tatap muka itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan untuk melaksanakan tatap muka. Karena dengan melaksanakan tatap muka itu prediksi penularan itu lebih luas. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk mengurangi penyebaran itu supaya jangan meluas. Pencegahan itu harus kita laksanakan. Salah satunya pembelajaran tidak boleh dengan cara tatap muka. Ataupun kalau sampai terpaksa sekali, sampai tidak ada kesempatan yang bisa kita lakukan, apakah dengan daring, karena daring itu banyak harus ada butuh perangkat-perangkat yang lain. Luring juga mempunyai kelemahan-kelemahan yang tidak bisa ditanggulangi. Kemudian home visit juga tidak berhasil, terpaksa kita akan mengadakan tatap muka. Tetapi boleh tatap muka secara terbatas. Ya, secara terbatas. Jadi tidak boleh banyak. Itu menurut surat edaran dari Pak Menteri saja maksimal cuma 50%. Tetapi kalau kita laksanakan dengan cara daring, luring, home visit, kita laksanakan, maka untuk melaksanakan tatap muka yang secara kecil atau kelompok kecil itu mungkin hanya beberapa orang saja. Kita anggap sekarang kalau kita punya siswa 20 orang, laksanakan dengan daring. Ternyata yang berhasil cuma 5 orang. Maka sisanya tinggal 15 orang. 15 orang laksanakan dengan luring. Ternyata cuma 5 orang. Misalnya, tinggal 10 orang yang tidak. Yang 10 orang laksanakan dengan home visit. Ternyata home visit juga tidak berhasil. Cuma 5 orang yang antusiasnya. Kemudian tinggal 5 lagi. Nah, yang 5 itulah baru kita laksanakan secara terpaksa. Kita laksanakan, tetapi kita mengikuti protokol kesehatannya dengan sungguh-sungguh. Harus betul-betul. Ya, itu hanya 5 orang. Berarti tidak 20 orang atau tidak banyak, hanya 5 orang. Nah, selanjutnya protokol kesehatan itu mungkin saya tidak perlu jelaskan secara gamblang, tetapi yang jelas bila mana kita berniat untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, kita betul-betul harus memperhatikannya. Yang pertama,
Gunakan masker, wajib masker itu. Gunakan. Ketika kita berkomunikasi, jangankan banyak orang. Satu, saya dengan Bapak aja, itu 2 orang harus menggunakan masker. Nah, selanjutnya, ketika kita berkumpul di satu tempat, usahakan jangan terlalu banyak. Nah, jangan terlalu banyak. Ya. Nah, tidak boleh berkumpul terlalu banyak, berkerumun terlalu banyak. Selanjutnya, jangan lupa cuci tangan. Oleh karena itu, di lembaga-lembaga harus menyediakan alat pencuci tangan dengan air yang mengalir, dengan sabunnya. Ya. Dan tak lupa pula, untuk mengantisipasi, sediakanlah alat pengukur suhu. Nah, itu barangkali mudah-mudahan ini bisa menjadi satu jalan untuk kita bisa mencegah dari penyebaran COVID-19. Selanjutnya, saya menghimbau kepada semua masyarakat yang ada di Kecamatan Cipanas, khususnya kepada anak-anak didik saya, kepada orang tua, hayulah kita bersabar sekarang, mari kita berjuang untuk mengusir atau mencegah penyebaran COVID itu dari diri kita. Oleh karena itu, belajar, saya sarankan belajarlah di rumah, ya, dengan komunikasi yang baik dengan guru. Kemudian kalau ada yang tidak mampu, untuk ada yang tidak mengerti, silahkan tanyakan ke pihak sekolah. Kami insya Allah akan memberikan penjelasan-penjelasan atau solusi-solusi untuk belajar anak. Nah, mudah-mudahan orang tua siswa yang saya banggakan dan saya hormati, bahwa secepat mungkin di daerah kita ini terbebas dari musibah COVID-19 ini. Mudah-mudahan, insya Allah, mari kita berjuang, mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah menurunkan keringanan bagi kita untuk menghapuskan semuanya. Itu barangkali, Bapak ya. Mudah-mudahan informasi ini ada baiknya, ada positifnya buat masyarakat di Kecamatan Cipanas, khususnya umumnya di masyarakat Cianjur dan nasional. Sekian barangkali Pak yang dapat saya sampaikan.